Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semua di pagi hari ini ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kalian tidak berada di sekolah, namun demikian tidak mengurangi rasa kesemangatan belajar kalian. Di pagi hari ini Pak Kusnardi, guru IPA SMP Negeri 5 Pemalang, beserta dengan teman-teman akan memberikan kepada kalian pembelajaran tentang penjernihan air. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang di sebelah kanan Pak Guru, ya, di sebelah kanan Bapak ini adalah penjernihan air secara konvensional sederhana. Ini ya, penjernihan air secara konvensional sederhana. Ya, kemudian yang ada di sebelah belakang Pak Guru ini adalah penjernihan air semi modern ya, dengan alat-alat yang dibeli di toko. Oke ya, anak-anak sekalian. Sekarang Pak Kusnardi ingin menjelaskan bagaimana proses penjernihan air yang ada di sekolahan kita ini. Ini merupakan suatu pelajaran IPA ya, yang ada di semester 2 kelas 9. Boleh kita lihat di sini proses penjernihan air secara sederhana konvensional. Ini di sini boleh kita lihat, di sini ada tabung besar. Nah, tabung besar yang berada posisinya paling ujung sana. Kemudian tabung yang tengah. Nah, tabung yang tengah, dan ini adalah tabung yang kecil. Tabung yang besar anak sekalian, di sana adalah untuk penampungan air dan pengendapan. Air ini yang ada di sumber air baku disalurkan ke tabung, yaitu tabung penampungan dan pengendapan. Itu diambil dari sumber air yang ada di waduk atau penampungan air di sana dan disalurkan, dipompa dengan menggunakan pompa air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung pengendapan. Nah, di tabung pengendapan itu kemudian air disalurkan ke tabung, yaitu penyaringan. Ya, penyaringan pertama. Ya, penyaringan pertama ini adalah merupakan sedimentasi ya, untuk pengendapan lumpur-lumpur ini. Ini adalah bahan bakunya ada pasir dan juga batu-batu. Ya, itu boleh kita amati. Nah, setelah air itu masuk ke dalam tabung sedimentasi atau pengendapan, kemudian air itu disalurkan melalui tabung penyaringan atau filtrasi. Nah, ini tabung filtrasi. Di dalam tabung filtrasi ini ada beberapa bahan ya. Bahan yang digunakan untuk menyaring daripada air yang ada di sini, ya, air yang kotor, kemudian diendapkan, kemudian masuk ke penyaringan. Nah, pada bagian penyaringan ini, di sini ada yang paling bawah ini adalah pasir anak-anak, ya, ada pasir, kemudian di atasnya ini adalah lapisan batu. Ya, lapisan batu, kemudian ada lapisan arang, ada lapisan ijuk, dan di atasnya lagi ada lapisan pasir dan ada lapisan batu. Oke. Ini adalah yang termasuk bahan-bahan penyaring. Nah, ketika air yang kotor kemudian sudah diendapkan pada tabung yang kedua dan pada tabung filtrasi ini penyaringan, maka nanti akan dihasilkan air yang bersih dan nanti akan kita coba. Oke ya. Jadi demikian proses penyaringan air
yang ada di hadapan kalian ini, yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Ya, nanti akan kita coba air yang disalurkan ya dari sumber air baku, air yang kotor dipompa pada tabung penampungan, dialirkan pada pengendapan dan airnya pada filtrasi. Oke, kita akan coba ya. Ya, itu air sudah dialirkan. Air sudah dialirkan dari sumber air baku ke tabung penampungan. Ya, ke tabung penampungan. Kalau dalam istilah lebih besarnya adalah waduk penampungan. Kemudian air itu disalurkan ke bagian pengendapan atau sedimentasi. Ya, ke bagian sedimentasi. Kemudian ini yang terakhir adalah pada bagian penyaringan. Nah, ini air sudah masuk ke dalam bagian penyaringan, anak-anak sekalian. Kita boleh mengamatinya. Dari sinilah nanti kita akan mengetahui hasilnya, ya. Hasil daripada penyaringan. Hasil penyaringannya. Nah, ini hasilnya begitu sangat jernih. Coba diambil dari atas biar kelihatan kejernihannya dari atasnya. Nah, tuh begitu bersih ya. Insya Allah menjadi air yang sehat. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan yaitu sistem penjernihan air secara semi modern. Alat dan bahan yang ada ini adalah karena ini penjernihan secara modern. Alat-alat ini membeli di toko yang sudah ada. Ya, bahan-bahan yang ada di sini adalah tabung-tabung kaca. Tujuannya tabung kaca ini transparan adalah agar kita dapat mengamati, ya, dapat mengamati perubahan-perubahan yang ada di dalam proses penyaringan. Di situ pada tabung pertama ini adalah berisi kaporit, ya, berisi kaporit. Kemudian di situ ada bagian yang kedua ini sedimentasi atau pengendapan, dan bagian yang ketiga ini adalah karbon. Kemudian ada filter besi. Kemudian di situ lagi ada pengurangan kapur yang hasil dari ini. Oke, anak-anak sekalian, sumber airnya sama, yaitu dari sumber air baku yang ada di selokan ini, air yang kotor. Kemudian air itu akan diendapkan diendapkan di sini dulu di bagian tabung kecil ini, dan di sini diberi kaporit, ya, agar airnya itu menjadi jernih. Kemudian masuk ke bagian penyaringan pertama, kemudian penyaringan kedua dan penyaringan ketiga. Nah, dari sinilah air yang tadinya itu keruh itu akan menjadi jernih karena sudah mengalami beberapa proses penyaringan. Oke, nanti ini sudah dinyalakan, ya, ini sudah dinyalakan. Dan akan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah air yang sudah diproses melalui proses penyaringan. Kita lihat hasilnya di sini begitu jernih, anak-anak ya. Oke, itulah tadi penjelasan dari Bapak tentang proses penjernihan air ya. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti ketika kalian itu sudah masuk secara tatap muka, kalian akan bisa melihat, bisa mengamati, dan bisa melihat proses yang ada pada penjernihan air ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.